Menjelang akhir 2025 protes terjadi di Iran akibat kemarahan atas anjloknya mata uang Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Seiring kondisi ekonomi negara, situasi ini berkembang menjadi sesuatu yang tampak seperti revolusi besar. Rezim Iran yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi Ali Khamenei sedang berusaha menindak tegas. Para pengunjuk rasa tidak berhenti dan mereka mungkin akan segera mendapatkan bantuan. Setelah mengancam rezim Iran, Amerika Serikat bersiap menghabisi Khamenei dan rezimnya selamanya. Setelah itu, ada kemungkinan kecil Amerika Serikat akan fokus ke Presiden Rusia Vladimir Putin berikutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengancam rezim Iran. Sebelumnya, kemungkinan aksi Amerika Serikat di negara itu berubah dari wacana menjadi semakin mungkin terjadi. Minggu lalu, Trump mengatakan Iran akan diserang keras jika rezimnya bertindak keras terhadap pengunjuk rasa. Trump menggunakan wawancara radio yang sama untuk meremehkan jumlah kematian yang terjadi saat itu. Presiden Amerika Serikat mengklaim kematian terjadi karena desak-desakan, seperti ditambahkan British Broadcasting Corporation. Dia juga mengatakan pemerintah Iran telah diperingatkan keras akan ada konsekuensi jika melewati batas merah dengan kekerasan. Pada 10 Januari, The Independent melaporkan Trump menyatakan Amerika Serikat akan menembak jika rezim Khamenei menghentikan protes di Iran dengan kekerasan. Peringatan itu muncul saat protes memasuki hari ke-13 dengan setidaknya 62 pengunjuk rasa dan beberapa polisi tewas dalam pemberontakan ini. Namun, protes terus meluas. The Independent melaporkan warga Iran berdemo di lebih dari 100 kota pada 10 Januari, sebagian besar menyerukan slogan anti-rezim. Trump yakin kejatuhan Khamenei akan segera terjadi dan pemimpin tertinggi Iran tak bisa mencegahnya. Banyak orang melakukan protes, kata Trump dalam wawancara di Fox News dengan Sean Hannity. Belum pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Saya sudah memperingatkan Iran agar tidak menembaki orang-orang ini karena mereka tidak bersenjata dan mencintai negaranya. Peringatan sudah diberikan, tapi sepertinya rezim Iran tidak mendengarkan. Alih-alih mundur, kepemimpinan Iran justru melakukan penindasan seperti yang ditentang Trump dan Amerika Serikat. Pada 11 Januari, Associated Press News melaporkan lonjakan tajam korban jiwa akibat revolusi yang berkembang. Media menyebut setidaknya 544 orang dikhawatirkan tewas dan sekitar 10.600 orang ditahan dalam 2 minggu terakhir. Data tersebut bersumber dari kantor berita aktivis hak asasi manusia yang menurut Associated Press News umumnya akurat saat melaporkan kerusuhan serupa. Dari 544 korban tewas, 496 diyakini pengunjuk rasa dan 48 anggota pasukan keamanan Iran. Rezim Iran menyatakan angka itu jauh lebih tinggi dari laporan. Pada hari yang sama dengan laporan berita Associated Press, Al Jazeera menerbitkan sebuah artikel yang mengklaim bahwa lebih dari 100 petugas keamanan telah tewas saat para pengunjuk rasa terus secara terbuka menentang rezim Khamenei. Sulit untuk mendapatkan angka yang lebih pasti, dan itu memang sudah dirancang oleh rezim Khamenei. Seperti yang disorot oleh Associated Press News, koneksi internet telah diputus di banyak wilayah Iran bersamaan dengan jalur telepon yang juga diputus. Tampaknya para pemimpin Iran meniru strategi Putin. Rusia memutus internet dan layanan ponsel di wilayah yang diserang drone jarak jauh Ukraina. Rusia mengaku bertindak untuk menghentikan serangan drone, namun drone Ukraina tetap sering mencapai target. Tindakan ini mungkin untuk meminimalkan risiko bukti tersebar di internet. Sebelum kroni Putin sempat mengendalikan narasi, Iran sudah meniru trik ini, tapi tampaknya tidak berjalan sesuai harapan Khamenei. Terbatasnya layanan internet dan telepon membantu rezim Iran menyembunyikan jumlah korban. Meski ada penindasan, bukti tetap bocor ke luar negeri. Associated Press News melaporkan beberapa warga Iran masih bisa mengirim video ke luar negeri, kemungkinan lewat pemancar satelit Starlink. Yang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk membagikan video-video tersebut di media sosial, beberapa di antaranya bahkan meminta Trump untuk turun tangan secara langsung. Emily Schrader adalah salah satu contohnya. Pada 10 Januari, dia memakai 10 untuk membagikan video dan pesan. Presiden Trump, inilah yang dilakukan Republik Islam Iran pada rakyatnya. Ribuan orang terluka dan dibantai rezim.
Saatnya bertindak sekarang, tulis Schrader. Video tersebut menampilkan petugas keamanan Iran menembaki pengunjuk rasa, meski sebelumnya Trump telah memperingatkan agar tindakan itu tidak dilakukan. Iran juga menjadi lebih berani setelah sebelumnya tampak agak takut oleh ancaman Trump. Rezim Iran menanggapi dengan ancaman, menyatakan akan menangani protes dengan cara mereka sendiri, menurut The Guardian. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagh Ghalibaf, telah mengklaim bahwa setiap intervensi Amerika Serikat akan dihadapi dengan kekuatan jika terjadi serangan terhadap Iran. Wilayah yang diduduki, pusat militer, pangkalan, dan kapal Amerika di sana akan jadi target sah kami. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyebut demonstran sebagai teroris dan mulai menggambarkan versinya sendiri soal kejadian di jalan-jalan Iran. Kepada keluarga-keluarga, saya mohon, jangan biarkan anak-anak muda kalian bergabung dengan para perusuh dan teroris yang memenggal kepala orang dan membunuh orang lain. Pezeshkian juga mengajak warga Iran berpartisipasi dalam pawai perlawanan nasional terhadap protes itu. Belum jelas seberapa serius Iran dalam melancarkan serangan balasan. Iran pernah melakukan ini sebelumnya, misalnya menyerang pasukan Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Udeid, Qatar pada Juni setelah operasi Midnight Hammer oleh Amerika. Namun, respons tersebut terbilang lemah jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran hingga memicu aksi itu. Ada kemungkinan Amerika Serikat kini mengincar peluang perubahan rezim yang menguntungkan Amerika dan merugikan Rusia. Namun, Iran tetap mengambil sikap keras dan Amerika Serikat berada di ambang untuk merespons. Seperti yang akan Anda ketahui, kabar baik bagi pendukung pengunjuk rasa adalah ancaman rezim Iran dan meningkatnya korban jiwa tampaknya tidak mengurangi keinginan untuk perubahan. Associated Press News pada 11 Januari melaporkan protes masih terjadi di seluruh negeri. Namun efektivitasnya belum jelas jika dilakukan sendiri, menurut Kyiv Post di hari yang sama. Tekanan pengunjuk rasa terhadap rezim Khomeini memiliki batasan. Untuk permulaan, protes-protes ini terpecah-pecah, tanpa pemimpin internal yang jelas yang dapat mengorganisir apa yang sekarang terjadi. Sebuah perlawanan yang baru tumbuh menjadi kekuatan sejati yang mampu menggulingkan Khomeini dan kelompoknya. Pemadaman telepon dan internet oleh rezim Iran membuat pengunjuk rasa sulit berorganisasi dan membentuk kepemimpinan. Yang lebih penting lagi, belum ada tanda-tanda bahwa anggota Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC atau pasukan keamanan rezim lainnya sedang berada di ambang pembelotan. Namun, segalanya bisa cepat berubah jika bom Amerika Serikat mulai jatuh. Selain itu, pada 11 Januari, Kyiv Post membagikan komentar dari beberapa ahli dan media berita, yang semuanya memiliki pendapat berbeda tentang apakah perubahan rezim sedang dalam rencana, dan jika iya, apakah para demonstran dapat mewujudkan perubahan itu sendiri. Azadehkian, sosiolog, menulis di Le Monde bahwa dukungan negara seperti Amerika Serikat dan Israel justru bisa menguntungkan rezim Khamenei, karena rezim bisa memelintirnya menjadi tuduhan bahwa oposisi adalah agen asing. Ia menilai perubahan rezim sepenuhnya bergantung pada rakyat Iran. Hanya dengan perjuangan bersama berbagai kelompok sosial, etnis, dan agama, Iran bisa bebas dari cengkeraman rezim, tulis Kian. Sementara itu, ilmuwan politik Iran, Hamid Anayet, menyarankan protes-protes tersebut lebih terstruktur daripada yang terlihat. Tidak seperti pemberontakan sebelumnya, yang satu ini jauh lebih terstruktur. Kelompok perlawanan berhasil menjaga momentum gerakan di berbagai lingkungan, dari bazar, universitas, hingga kota provinsi, kata Enayet. Namun, media lain membantah hal ini, seperti publikasi Polandia, Politika, yang menyatakan bahwa protes ini tidak memiliki pemimpin dan tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2009. Rezim Iran masih bertahan dan menantang meski mendapat ancaman dari Amerika Serikat. Namun situasi ini bisa segera berubah. Tampaknya ancaman yang dibuat oleh Trump tentang akan menghantam rezim Iran dengan keras jika mereka mulai menindak para pengunjuk rasa bukanlah ancaman kosong. Tanda-tanda mulai muncul bahwa Amerika Serikat mungkin sedang bersiap untuk mengambil tindakan seiring meningkatnya jumlah korban jiwa dan semakin banyak bukti bahwa rezim melakukan apa yang telah dilarang oleh Trump mulai bermunculan. Dan tanda terbesar dari semua itu adalah bahwa Trump
sudah diberi pengarahan tentang opsi-opsi yang dimiliki Amerika Serikat jika mereka memutuskan untuk menindaklanjuti ancaman presiden. Menurut The Independent, pada 12 Januari, Trump telah diberi pengarahan mengenai beberapa opsi yang tersedia, termasuk penggunaan senjata siber, penyebaran propaganda anti pemerintah di sanksi Iran, dan kemungkinan serangan terhadap rezim Iran. Pengarahan ini menunjukkan pemerintahan Trump tak terburu-buru menjatuhkan bom dan mungkin akan fokus memanaskan gelombang protes. Namun, serangan tampaknya masih menjadi salah satu opsi. Dan, seperti yang ditambahkan oleh The Independent, Trump juga dijadwalkan bertemu dengan berbagai pejabat senior Amerika Serikat untuk meninjau opsi-opsi Gedung Putih pada 13 Januari. Roda mesin militer Amerika Serikat tampaknya perlahan mulai bergerak. Dan retorika Trump menunjukkan bahwa dia benar-benar siap melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk membantu para demonstran Iran. Presiden Amerika Serikat menyiratkan hal itu dalam sebuah postingan TRUTH Social pada 10 Januari, di mana dia mengatakan Iran sedang melihat kebebasan. Mungkin seperti belum pernah terjadi sebelumnya, Amerika Serikat siap membantu. Trump bahkan memakai 3 tanda seru di postingan itu, menandakan ia benar-benar serius. Kyiv Post menyebut opsi serangan yang dibahas termasuk target non-militer di Teheran, ibu kota Iran. Namun, media itu juga menyebut beberapa pejabat senior memperingatkan konsekuensi tak diinginkan jika Amerika Serikat bertindak terlalu cepat. Pesan dari pemerintahan Trump dan anggota parlemen Partai Republik tampak sejalan dengan dukungan Trump untuk pengunjuk rasa. Pada 10 Januari, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyampaikan di 10 bahwa Amerika Serikat mendukung rakyat Iran yang berani. Senator Lindsey Graham, salah satu penulis rancangan undang-undang itu, hal itu akan menyebabkan penerapan sanksi sekunder berupa tarif hingga 500 terhadap negara-negara yang membeli produk energi dari Rusia. Dia juga terus mempertahankan sikapnya untuk mendukung mereka yang bangkit melawan musuh-musuh Amerika kepada rakyat Iran. Mimpi buruk panjang kalian akan segera berakhir. Keberanian dan tekad kalian mengakhiri penindasan telah diperhatikan Presiden Amerika Serikat dan para pecinta kebebasan, kata Graham di 10. Saat Presiden Trump berkata, jadikan Iran hebat kembali, maksudnya para demonstran harus mengalahkan Ayatollah. Seberapa benarnya hal ini masih bisa diperdebatkan, karena Trump telah membuat beberapa ancaman tanpa tindakan apapun. Pengarahan masih berlangsung, pertemuan sudah dijadwalkan, dan kini ada kemungkinan nyata Amerika Serikat akan mengambil tindakan militer di Iran. Namun, benarkah itu akan terjadi? Jika ya, bagaimana bentuk serangan militer terhadap rezim Iran? Amerika Serikat telah menjawab pertanyaan pertama dan sudah menyebut Operasi Midnight Hammer di video ini. Rangkaian serangan besar ke fasilitas nuklir Iran menunjukkan pemerintahan Trump memang mau menyerang Iran. Trump mungkin menggunakan operasi ini untuk memperkuat ancaman meski sebenarnya tidak ingin menyerang mengingat potensi dampak geopolitik. Dia pernah melakukannya sebelumnya dan dia bisa melakukannya lagi, itulah yang ingin dia sampaikan kepada rezim Iran. Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang Operasi Midnight Hammer dan peran penting F-35 Amerika Serikat di video kami. Mengenai seperti apa serangannya nanti, kontributor senior Forbes, Paul Iden, punya beberapa ide. Dalam artikel 11 Januari, Iden mencatat Amerika Serikat bisa saja menargetkan pasukan keamanan pemerintah Iran, meski langkah ini berisiko tinggi memicu serangan balasan terhadap personel militer dan diplomatik Amerika Serikat di Iran. Menyerang Khamenei langsung mungkin bukan opsi. Sebelumnya, Trump sudah memperingatkan kesabaran Amerika Serikat terhadap pemimpin tertinggi Iran mulai habis. Kesabaran mungkin akan habis jika Khamenei terus melakukan penindasan brutal seperti yang terjadi di Iran saat ini. Mungkin Reza Pahlavi memegang jawabannya, putra dari Syah terakhir yang digulingkan pada tahun 1979. Pahlavi telah sangat jelas menyatakan bahwa dia ingin melihat rezim Khomeini tumbang, meskipun belum jelas apakah dia percaya bahwa kejatuhan itu akan memberinya kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan sendiri. Tujuan kami kini bukan hanya turun ke jalan, tapi mempersiapkan perebutan dan mempertahankan pusat kota. Pahlavi menyatakan dalam sebuah pidato video pada 10 Januari menunjukkan bahwa dia melihat ada peluang untuk kejatuhan Khomeini di hadapannya. Dengan asumsi bahwa para pengunjuk rasa Iran
berhasil merebut dan mempertahankan kota-kota seperti yang didorong oleh Pahlavi, disitulah mungkin terdapat jalan bagi keterlibatan Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa membutuhkan perlindungan IRGC dalam situasi ini. Idon juga menyebut Amerika Serikat mungkin menawarkan serangan udara pendukung. Serangan udara Amerika, Serikat penegakan zona larangan terbang, dan larangan berkendara di sekitar pusat kota yang dikuasai pengunjuk rasa bisa memberi mereka peluang bertahan, tulis Idan. Namun, pendekatan itu pun tidak menjamin. Keinginan Trump berkomitmen jangka panjang mengawasi perubahan rezim di Iran masih jadi pertanyaan besar. Jika keinginan itu tidak ada, sulit untuk melihat secara pasti bagaimana Amerika Serikat akan benar-benar menekan Iran, seperti yang diklaim Trump bahwa Amerika Serikat akan melakukannya. The New York Times melaporkan pada 10 Januari tentang dugaan pengarahan yang diterima Trump. Menurut media itu, para komandan Iran kemungkinan belum menemukan cara terbaik menyerang jika diperintah. Pejabat senior Amerika Serikat menyatakan komandan regional butuh waktu untuk mengonsolidasikan opsi Amerika Serikat yang bisa melindungi mereka dari pembalasan Iran. Jika Donald Trump memutuskan untuk menindaklanjuti ancamannya, Donald Trump memang sudah pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Namun, Donald Trump telah sering berubah-ubah dalam ancaman dan klaimnya, sampai-sampai dia bisa diibaratkan seperti sandal jepit yang dipakai oleh rata-rata orang di pantai. Namun, lelucon itu terlepas. Ada pemimpin dunia lain selain Donald Trump yang sedang mengamati apa yang terjadi di Iran dengan sangat antusias. Vladimir Putin, selama perang Ukraina, mendekat ke rezim Iran untuk memperoleh rudal, drone, dan amunisi. Putin tahu bahwa jika Khmer jatuh, senjata-senjata itu mungkin akan berhenti mengalir, begitu juga pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Mungkin ada suara kecil di pikirannya yang berkata Amerika Serikat bisa saja mengincarnya. Nicolas Maduro dari Venezuela pun sudah jatuh. Amerika Serikat tampaknya mengancam rezim Ali Khamenei. Apakah Trump akan semakin terdorong oleh keberhasilan ini jika protes di Iran berhasil mengganti rezim hingga mengincar target lebih besar? Rasanya tidak mungkin, sebab Rusia jauh lebih mengancam Amerika Serikat daripada rezim Iran atau Venezuela. Tapi mungkin saja itu bisa terjadi. Bagaimanapun, Trump adalah seorang pria yang terkadang tampak hanya menghormati mereka yang ia anggap kuat. Dan saat ini, Putin terlihat sama sekali tidak kuat. Dan menurut seorang pria yang pernah berada dalam posisi untuk memahami aksi militer Amerika Serikat sebelumnya, Trump mungkin sedang memperhatikan Putin sebagai seseorang yang perlahan kehilangan cengkeramannya atas kekuasaan. Pria itu adalah Alexander B. Gray, mantan wakil asisten presiden dan kepala staf di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Gray memiliki sejarah panjang bekerja dengan Presiden Amerika Serikat, termasuk menjadi anggota tim transisi presiden 2016 di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam wawancara 5 Januari di The Times Radio acara The Trump Report, Gray menyebut pemerintahan Trump mungkin tak memandang Putin seperti keinginan pemimpin Rusia itu. Saya pikir cara pemerintahan memandangnya adalah bahwa Rusia adalah kekuatan yang sedang menurun, kata Gray, sambil mencatat bahwa Rusia memiliki masalah demografi, ekonomi, dan militer yang semuanya menjadi beban di pundak Putin. Gray menyatakan pemerintahan Trump kini menganggap Rusia di bawah Putin cukup lemah untuk ditangani Eropa, terutama setelah sejumlah negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan. Gray menggunakan poin ini untuk menyarankan bahwa pemerintahan Trump mungkin akan memanfaatkan kelemahan Putin untuk menarik dukungan militernya sampai batas tertentu dari Eropa. Dalam artikel 10 Januari, The New York Times membahas alasan Putin tiba-tiba sangat diam. Setelah pemerintahan Trump menangkap Maduro dari Venezuela, pemimpin Rusia diam, menunjukkan ia berhati-hati agar tak bermusuhan dengan Amerika. Putin berhati-hati agar tidak memancing kemarahan Washington saat mengejar hasil menguntungkan di Ukraina. Bahkan jika itu berarti harus menyingkir di bagian lain dunia, di mana sebelumnya ia mungkin bersikap keras, menurut laporan tersebut. Keheningan ini bisa jadi sinyal pada pemerintahan Trump bahwa Putin lemah dan bisa jadi target, atau Trump akan minta Ukraina serahkan Donbas lagi minggu depan. Kamu tak pernah tahu. Pemerintah Amerika Serikat saat ini membuat Iran khawatir, seperti Putin, Trump bisa saja menepati ancaman atau tidak. Ketidakpastian telah jadi ciri khas Presiden Amerika Serikat di masa jabatan keduanya.
Putin berharap Amerika Serikat tak mulai mengawasi Rusia jika rezim Iran runtuh. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia sudah tegang. Beberapa kapal tanker minyak armada bayangan Putin ditahan Amerika Serikat saat mencoba masuk ke Venezuela baru-baru ini. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak takut memberitahu Putin bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghentikannya melakukan apa yang dia inginkan. Ketahui apa yang terjadi pada kapal tanker Rusia dan dampaknya bagi Putin di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan revolusi di Iran. Terima kasih telah menonton.